Kamu sedang duduk di kursi pesawat menuju konferensi astronomi penting saat matamu menangkap objek besar di luar jendela yang menghalangi cahaya matahari. Kopi di mulutmu seketika muncrat dan penumpang lain ikut terpana menatap keluar. Objek itu punya cincin mirip Saturnus. Dan gara-gara kejadian ini, pesawatmu yang tadinya terbang ke Jepang malah mendarat di California. Setelah turun dari pesawat, kamu menatap ke langit lagi. Sejumlah objek mirip planet raksasa melayang-layang di atas sana. Orang-orang di sekitarmu mulai mengambil foto sambil keheranan. Tiba-tiba, bola api besar jatuh di dekat bandara. Mereka semua langsung kelimpungan mencari tempat berlindung. Dan untungnya, objek itu jatuh di tengah landasan, jadi nggak memakan korban jiwa. Meski begitu, landasan pacu di situ menjadi rusak dan nggak bisa mendaratkan pesawat. Mereka semua saling berhimpitan agar tetap merasa aman. Tak lama kemudian, objek lain mulai bermunculan di langit. Komunikasi langsung mati dan terputus karena objek besar ini telah menghancurkan semua satelit. Menurut beberapa peneliti yang kebetulan ada di situ, objek ini merupakan planet dari tata surya yang jaraknya sejauh bulan. Merkurius dan Venus kelihatan kecil seperti satelit, tapi Saturnus berukuran paling jumbo di langit kita. Setelah kamu mengungkapkan identitasmu sebagai astronom, para peneliti itu malah mengajakmu untuk ikut dalam perjalanan menuju Antartika, tepatnya menuju stasiun observatorium di Kutub Selatan. Mereka perlu bantuan astronom untuk menyingkap misteri ini. Kamu pun mulai naik kapal menuju Antartika dan mengikuti koordinat yang ditentukan. Gelombang lautnya kok kuat banget ya? Padahal gak ada badai dan matahari bersinar cerah. Setelah berhari-hari mengarungi lautan, kamu sampai di pantai benua Antartika. Kemudian, kamu melanjutkan perjalanan dengan naik mobil salju menuju stasiun Kutub Selatan Amundsen Scott. Di tempat ini, kamu dan timmu akan mendalami fenomena yang terjadi. Tapi rupanya, kamu nggak mengantisipasi cuaca ekstrim di sini, meskipun di pertengahan tahun. Sesampainya di stasiun tujuan, kamu langsung disambut oleh rekanmu yang berlarian sambil membawa dokumen. Mereka terus nyerocos soal planet yang mengorbit atmosfer kita. Sesaat kemudian, kamu sudah tiba di ruang konferensi, dan ketua peneliti langsung menjelaskan persoalannya. Satu persatu planet di tata surya kita mulai mepet ke bumi sampai sejajar dengan bulan. Tapi mereka belum bisa menjelaskan penyebab dan prosesnya. Venus telah sampai terlebih dulu, kemudian disusul Saturnus yang makin dekat. Jarak bulan kurang lebih sejauh 386.000 km dari bumi. Satelit alami kita ini bisa mempengaruhi pasang surut air laut dan samudra dengan gaya gravitasinya. Pasang surut air bisa diamati karena densitasnya lebih rendah dari daratan. Saat terjadi pasang naik, bumi tertarik menuju bulan. Planet lain terus saja mendekati bumi dan gaya gravitasinya menjadi kacau balau. Beberapa jam lagi, jarak Saturnus akan sejauh bulan kita. Kamu langsung menuju teleskop besar untuk mengamati semua planet itu. Pesawat dan helikopter gak bisa terbang dengan lancar karena gak punya teknologi radar yang mumpuni. Lihat tuh, Mars juga makin mendekat. Kamu diberitahu kalau gelombang pasang semakin sering terjadi dan sejumlah negara kepulauan mulai tenggelam. Untungnya, para penduduk sudah dievakuasi terlebih dulu. Bersamaan dengan Mars yang mendekat, Neptunus juga ikut merapat. Semakin lama, gravitasi bumi semakin fluktuatif. Kamu melaporkan temuanmu ini ke ketua peneliti dan agar bisa bertahan hidup, kamu harus segera membuat bunker. Lokasinya harus jauh dari laut dan samudra, serta bisa memuat banyak orang sebelum planet lain ikut-ikutan mepet ke bumi. Sekelompok insinyur pun tiba di lokasi dan segera membangun bunker. Bunker yang dibuat semalaman ini mulai dijejali banyak orang. Setelah beberapa saat, planet yang merapat semakin banyak. Mars dan Neptunus telah menempati posisinya bersama Merkurius, Venus, dan Saturnus. Pluto dan Uranus mulai bisa diamati dengan mata telanjang karena keduanya juga ikut mendekat. Gaya gravitasi bumi semakin gak terkontrol. Salju di gurun Antartika tetap mengambang selama beberapa detik tiap kali permukaannya diinjak. Lompatanmu bisa jauh lebih tinggi. Malam harinya juga nggak sepekat biasanya. Cahaya matahari yang terpantul dari seluruh planet lebih kuat dari cahaya bulan. Akibatnya, satelit alami kita ini jadi sangat redup. Setelah kamu amati lagi, kumpulan komet dan meteorit berterbangan di dekat atmosfer kita. Sebagiannya juga menabrak Mars dan Neptunus. Kita bisa menyaksikan semua fenomena ini dari bumi.
puing-puing ruang angkasa juga mulai memasuki atmosfer bumi. Tapi kok aneh ya, semua planet malah mengorbit Saturnus. Setelah ngecek perhitunganmu, kamu bisa tahu kalau posisi semua planet telah sejajar dengan orbit Saturnus. Karena massa planet ini paling berat di antara semua planet di tata surya kita. Cincin Saturnus terbuat dari partikel es dan ukurannya bervariasi. Ada yang sebesar bus, ada juga yang sekecil kerikil. Dan semua material ini terlontar ke planet lain, kemudian bikin kondisinya jadi kacau. Pergeseran orbit yang awalnya nggak terasa, kini semakin kuat. Kemudian disusul dengan gempa dan gunung meletus. Orang-orang mulai berkemas dan bersiap kabur. Antartika mulai banyak gunung berapi yang tertimbun di bawah es beku. Ada yang tersembunyi di bawah tanah, ada juga yang menyembul di atas permukaan tanah. Gaya gravitasi Saturnus jauh lebih kuat daripada gaya gravitasi bumi di bulan. Makanya, inti dalam bumi meningkatkan reaksinya, kemudian memicu gempa dan letusan gunung berapi. Mereka kelihatan sangat buru-buru, lalu bergegas menuju helikopter yang akan membawa mereka ke Afrika Selatan. Helikopter ini punya jalur langsung tanpa radar pemandu. Akhirnya, kamu sampai di Afrika Selatan yang sebagian besarnya tertutup air. Helikopter itu mendaratkanmu di tengah-tengah benua Afrika. Kemudian, kamu menyusuri gurun Sahara. Hamparan gersang tanpa pepohonan ini akan jadi tempat teramanmu. Saat mendongakkan kepala, kamu bisa lihat planet lain juga mendekat. Oh, ada Jupiter tuh, planet terbesar di tata surya kita. Ukuran bumi cuma akan sebesar buah anggur, kalau saja Jupiter sebesar bola basket. Planet ini terus melesat. Planet lain termasuk Saturnus seketika menyingkir untuk memberi jalan. Kamu meneruskan perjalananmu menuju Sahara, meski harus menempuhnya sampai berhari-hari kalau kamu naik mobil. Di siang hari, langitnya terlihat gelap karena sebagian besar planet menghalangi sinar matahari. Wah, akhirnya kamu sampai di gurun Sahara bersama peneliti lain. Ajaibnya, seluruh kota di situ telah dibangun cuma dalam 1 bulan, saat planet-planet itu mulai muncul. Kamu duduk di ruanganmu sambil menyelesaikan pekerjaan yang menumpuk. Beberapa hari kemudian, Jupiter menembus atmosfer dan menutupi seluruh planet kita. Tapi, bumi mulai berputar mengitarinya. Perputarannya lebih cepat daripada saat mengorbit matahari, karena ukuran Jupiter lebih kecil. Tapi, karena ukuran Saturnus juga jumbo, bumi terus-terusan terlempar ke orbit planet lain layaknya bola yang dioper. Akibatnya, gaya gravitasi di bumi terus berubah. Gelombang pasang semakin kuat dan gunung berapi meletus di mana-mana. Karena inti bumi semakin panas, suhu di permukaannya juga berubah. Selain itu, sinar matahari semakin redup dan kebanyakan tanaman sulit bertahan hidup. Hasil bumi pun makin sulit tumbuh dengan bantuan sinar matahari alami, dan manusia mulai beralih ke pencahayaan buatan dan rumah kaca. Perjalanan udara dan ruang angkasa nggak bisa dilakukan. Stasiun luar angkasa internasional rusak parah, begitupun dengan satelit yang mengorbit ruang angkasa. Akibatnya, ponsel dan internet nggak berfungsi lagi. Gravitasi juga makin kacau. 6 bulan kemudian, umat manusia mulai bisa hidup secara normal. Tapi banyak hal yang telah berubah. Lamanya sehari nggak lagi 24 jam, dan seminggu nggak lagi 7 hari. Jumlah hari dulunya dihitung berdasarkan fase bulan. Lamanya 1 bulan merupakan seluruh fase dari bulan sabit sampai purnama. Dan satelit alami bumi ini telah hilang bersamaan dengan planet di tata surya yang makin semrawut. Di sebuah sistem bintang yang sangat jauh, tepatnya 2600 tahun cahaya dari bumi, ada sebuah eksoplanet bernama Kepler 1658b. Planet ini merupakan planet gas raksasa yang mirip dengan Jupiter. Yang membedakannya dengan Jupiter adalah planet malang ini sudah ditakdirkan untuk hancur. Planet ini sedang berputar mengelilingi bintang induknya yang pada akhirnya akan berakhir dengan tabrakan dahsyat. Tapi yang paling menarik, para astronom tidak akan mengetahui fakta ini kalau bukan karena sebuah petunjuk kecil. Petunjuk itu adalah perubahan yang sangat kecil pada orbit planet. Perubahan ini tidak akan disadari jika para astronom tidak membandingkan data yang diterima teleskop-teleskop yang berbeda selama lebih dari 1 dekade. Lebih tepatnya, para ilmuwan telah mengamati ekso Jupiter yang melintas di antara planet kita dan bintang induknya setiap 2 minggu sekali selama 13 tahun terakhir.
Dan mereka melihat kalau orbit planet ini semakin lama semakin mengecil. Setiap tahun, Kepler 1658b membutuhkan waktu 131 milidetik lebih sedikit untuk menyelesaikan satu putaran mengelilingi bintang induknya. Jika kecenderungan ini terus berlanjut, planet ini akan bertabrakan dengan bintang induknya dalam waktu 2,5 juta tahun lagi. Bahkan sebelum penemuan ini, model komputer memprediksi kalau beberapa planet akan menemui ajalnya dengan menabrak bintang induknya. Tapi inilah pertama kalinya para astronom mendapatkan bukti nyata akan hal itu dengan mengukur perubahan yang nyaris tidak terlihat pada orbit planet. Sekarang mereka tahu dengan pasti apa yang akan terjadi ketika sebuah planet akan menabrak bintang induknya, meskipun kita tidak akan bisa menyaksikannya. Tapi aku akan menceritakan sedikit tentang planet yang akan hancur itu. Planet ini ditemukan oleh teleskop antariksa Kepler milik NASA yang sudah tidak aktif lagi. Teleskop ini diluncurkan pada tahun 2009 dan misinya adalah menemukan planet yang mengorbit bintang lain alias eksoplanet. Dan eksoplanet pertama yang ditemukan teleskop Kepler adalah planet gas raksasa yang sedang kita bicarakan. Tapi para astronom membutuhkan waktu sekitar 1 dekade untuk memastikan kalau objek tersebut memang sebuah eksoplanet. Dunia ini seperti versi Jupiter yang lebih padat. Coba aja ambil 6 materi setara Jupiter, gulung menjadi bola yang lebarnya 1,1 kali lebih besar, dan begitulah ukurannya. Planet ini terkunci pasang surut pada bintang induknya, yang berarti planet ini membuat satu putaran penuh setiap kali menyelesaikan satu putaran mengelilingi bintang. Akibatnya sisi yang sama dari planet gas raksasa ini selalu menghadap ke arah bintang. Ini sama dengan apa yang terjadi pada bulan. Satelit alami kita ini terkunci pasang surut terhadap bumi, itulah sebabnya kita hanya bisa melihat separuh permukaannya. Nah, apa yang membuat ekso Jupiter jatuh ke dalam bintang induknya? Proses yang sama yang mendorong bulan menjauhi bumi. Ketika bulan mengorbit planet atau planet mengorbit bintang, gaya gravitasi keduanya berinteraksi dan saling tarik-menarik. Itulah yang menyebabkan terjadinya pasang surut di bumi. Tarikan ini melepaskan sejumlah energi. Energi ini bisa membuat suatu objek makin cepat atau lambat. Pada kasus pertama, benda angkasa akan bergerak lebih tinggi. Di kasus yang kedua, benda itu akan bergerak lebih rendah. Dan inilah yang terjadi pada raksasa gas, masa bintang induknya 1,5 kali masa matahari. Jadi nggak heran kalau gaya pasang surutnya secara bertahap memperlambat gerakan planet ini, membuatnya jatuh ke dalam. Ini semua terdengar agak tragis, tapi tabrakan yang berpotensi terjadi ini bukanlah hal yang paling aneh yang pernah terjadi di luar angkasa. Yuk kita lihat yang lainnya. Sebagai contoh, Betelgeuse si raksasa merah di rasi bintang Orion mulai meredup pada tahun 2019. Hal ini membingungkan para astronom. Pada saat itu bintang tersebut sudah membesar, dan jika bintang ini menggantikan matahari, permukaan luarnya akan menyebar jauh di luar orbit Jupiter. Kemudian Betelgeuse menjadi lebih redup pada musim gugur 2019. Proses ini terus berlanjut sampai bulan Februari 2020. Perubahannya bisa dilihat dengan mata telanjang. Gak heran daya terang si bintang meredup hingga 2/3-nya. Saat itu para astronom yakin Betelgeuse akan meledak menjadi supernova. Mereka terus mengamati bintang tersebut. Tapi gak disangka bintang itu kembali ke keterangannya yang biasa. Berkat teleskop Hubble, para ilmuwan tahu kalau bintang itu telah melontarkan sebagian materinya, dan ini menghalangi sebagian cahayanya. Bagaimana dengan eksoplanet permen kapas? Ini adalah planet-planet khusus di luar tata surya. Planet-planet ini juga disebut super puff, massa jenisnya rendah sekali, makanya planet-planet tersebut tampak ringan dan mengembang. Tapi meskipun tampak seperti camilan di taman hiburan, planet-planet seperti itu sangatlah besar. Kalau dipikir-pikir, para ilmuwan sering menemukan hal-hal aneh di luar angkasa. Beberapa di antaranya tampak seperti gumpalan kabur, tapi ada satu jenis gumpalan yang tidak tampak seperti benda angkasa lainnya. Lingkaran radio ganjil hanya bisa dilihat dengan teleskop radio. Gumpalan-gumpalan itu bisa jadi merupakan sisa-sisa supernova, tapi ada juga astronom yang berpendapat kalau gumpalan itu merupakan lubang cacing. Lubang cacing adalah terowongan hipotesis antara dua titik yang sangat jauh di ruang angkasa.
Misi Juno melihat sesuatu yang aneh di atmosfer bagian atas Jupiter. Fenomena yang tidak biasa itu adalah sprite biru dan elf yang berputar-putar di atas permukaan planet. Ini adalah dua jenis kilatan cahaya terang yang muncul dalam waktu singkat, hanya dalam hitungan milidetik. Keduanya memanjang ke atas dan ke bawah permukaan planet. Di bumi, kilatan semacam itu biasanya terjadi pada ketinggian 96 km di atas badai petir. Planet-planet liar tidak mengitari bintangnya, mungkin karena memang tidak ada benda-benda angkasa yang mengambang bebas ini menjelajah alam semesta dan bisa berada di mana saja. Planet-planet ini juga sulit ditemukan. Planet-planet liar hanya menghasilkan emisi yang lemah, tapi belum lama ini para astronom menemukan planet liar terkecil di Bima Sakti. Ukurannya lebih kecil dari bumi, tapi sedikit lebih besar dari Mars. Semburan radio cepat adalah semburan gelombang radio yang sangat terang dan menyilaukan. Semburan ini mengandung energi sebanyak yang dihasilkan matahari dalam hitungan hari, tapi hanya berlangsung dalam hitungan milidetik. Sebagian besar semburan radio cepat ini berasal dari tempat yang sangat jauh di luar Bima Sakti. Namun baru-baru ini, para astronom mendeteksi beberapa di antaranya berasal dari galaksi tempat tinggal kita. Dan sumbernya adalah magnetar yang jaraknya 30.000 tahun cahaya dari planet kita. Jika memang ada, pasta nuklir merupakan materi terkuat di alam semesta. Terbentuk dari sisa-sisa bintang yang telah padam, materi ini akan tertekan menjadi materi yang kusut seperti spaghetti. Pasta nuklir bisa hancur, tapi dengan memberikan 10 miliar kali tekanan yang dibutuhkan untuk menghancurkan baja. Belum lama ini, para ilmuwan menemukan bahwa salah satu bintang paling masif baru saja menghilang. Bintang itu berada 75 tahun cahaya dari bumi. Biasanya jarak itu terlalu jauh bagi para astronom untuk bisa melihat bintang-bintang secara jelas. Kecuali kalau bintang-bintang itu sangat besar, dan bintang yang sedang kita bicarakan ini sangat besar. Bintang ini bersinar 2,5 juta kali lebih terang daripada matahari. Para astronom terakhir kali melihat bintang ini pada tahun 2011. Mereka memutuskan untuk memeriksanya lebih jauh beberapa tahun kemudian, tapi sudah terlambat. Bintang itu sudah lenyap. Bintang-bintang masif seperti itu biasanya meledak dalam supernova yang sangat terang. Tapi para astronom tidak melihat hal seperti itu dalam kasus ini. Ada teori yang mengatakan kalau bintang itu runtuh menjadi lubang hitam tanpa memicu supernova terlebih dahulu. Supernova memang bisa terjadi pada bintang-bintang yang mendekati akhir hidupnya, tapi sangat jarang terjadi. Kita tahu ada lubang hitam dan mungkin juga ada lubang hitam mini, meskipun keberadaannya belum terbukti. Tidak seperti saudara-saudaranya yang masif, lubang hitam mini yang hipotetis bisa jadi sangat kecil, tidak lebih besar dari sebuah atom. Masanya bisa bervariasi. Aristoteles pernah bilang emas adalah air yang dipadatkan di dalam tanah dan bercampur dengan sinar matahari. Sementara yang lain yakin emas dibuat dengan bantuan batu bertuah. Ketika suku Inka kuno pertama kali melihat emas, mereka memutuskan logam yang jatuh dari langit ini adalah air mata dari makhluk mitos. Namun asal-usul aslinya tampaknya jauh lebih epik. Yuk kita pergi ke masa lalu yang sangat jauh, ke masa ketika nggak ada manusia atau hewan, ke masa ketika dinosaurus belum ada, ke era ketika bentuk-bentuk kehidupan yang paling sederhana baru saja terbentuk. Planet kita menyerupai kuali besar berisi unsur-unsur kimia, ada gunung berapi yang meletus, gempa bumi, dan kilatan petir setiap saat. Itu terjadi sekitar 3,9 miliar tahun yang lalu. Selama periode ini, asteroid-asteroid besar melintasi tata surya. Asteroid-asteroid tersebut jatuh di Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Ada kemungkinan asteroid juga jatuh di bulan dan meninggalkan kawah-kawah besar di sana. Benar-benar terjadi kiamat di planet kita. Tapi untungnya nggak ada yang merasakannya karena belum ada kehidupan. Bersamaan dengan kehancuran itu, asteroid-asteroid tersebut membawa logam. Tapi apakah sebelumnya di bumi ada logam? Tentu saja, inti planet kita sebagian besar terdiri dari logam seperti besi. Dari sana, logam-logam ini menyebar ke kerak bumi, bercampur dengan magma, bersentuhan dengan oksigen, dan bergabung dengan elemen-elemen lainnya. Tapi bagaimana logam-logam bisa masuk ke dalam inti? Atom hidrogen dan helium yang sederhana bergabung dan membentuk elemen-elemen yang lebih berat di dalam bintang-bintang raksasa.
Kemudian supernova meledak dan membentuk awan debu dan gas yang besar. Awan ini mencapai galaksi kita dan mulai berputar mengelilingi matahari. Seiring waktu, debu dan sisa-sisa bintang membentuk planet, salah satunya adalah bumi kita. Logam yang berada di perut planet kita sulit untuk didapatkan dan kita nggak akan punya teknologi yang kita miliki sekarang kalau bukan karena hujan meteor yang meninggalkan logam di permukaan bumi. Ada dua teori. Teori pertama menyatakan ledakan supernova yang dahsyat di tempat yang jauh dari alam semesta kita telah membentuk banyak sekali logam dalam tabel periodik. Selama ledakan, fusi nuklir terjadi dan menciptakan atom-atom emas. Kemudian gelombang ledakan melontarkan potongan-potongan panas itu ke berbagai arah. Potongan-potongan itu terbang dalam waktu yang lama, mendingin di ruang angkasa yang dingin, dan sampai di tata surya. Teori lain bilang emas dan logam-logam lainnya muncul karena penggabungan dua bintang neutron. Bintang neutron merupakan bintang raksasa yang sangat kuat dan ukurannya berkali-kali lipat lebih kecil dari matahari, tapi beberapa kali lipat lebih berat dari matahari. Bintang-bintang ini merupakan objek dengan gaya gravitasi dan kerapatan yang luar biasa. Tabrakan keduanya membentuk semburan radiasi sinar gamma yang sangat kuat yang bisa mensintesis emas. Pada 2017, para astrofisikawan mengamati tabrakan dua bintang neutron untuk pertama kalinya. Mereka menemukan jejak logam berat termasuk emas dengan menggunakan detektor gelombang gravitasi. Jadi teori ini tampaknya lebih mungkin. Bagaimana kalau kita melangkah lebih jauh lagi? Dari manakah bintang-bintang berasal? Awan debu dan gas tersebar di seluruh alam semesta. Awan-awan itu bercampur, bergabung menjadi satu massa, dan bertumbuh seperti bola salju. Mereka saling meremas dan membentuk gaya gravitasi. Ketika semua materi runtuh, dia mulai memanas dan kemudian gelombang energi ini menciptakan bintang. Beberapa fisikawan beranggapan bintang selama masa hidupnya dapat menghasilkan sebagian besar elemen tabel periodik. Jika teori ini benar, maka tubuh kita juga terdiri dari bintang. Kita mungkin merupakan bagian dari supernova raksasa yang meledak miliaran tahun lalu di ujung alam semesta. Lebih dari 50 tahun telah berlalu sejak kemunculan teori ini, tapi belum ada yang membuktikan atau menyangkalnya. Mari kembali ke emas. Salah satu deposit emas terbesar di dunia ada di Afrika bagian selatan. Ilmuwan percaya logam mulia ini muncul di sana lebih dari 2 miliar tahun yang lalu setelah jatuhnya meteorit raksasa. Orang-orang yakin emas tersembunyi di lautan dunia. Antara 10 hingga 20 juta ton logam mulia ini bisa berada di bawah air. Tapi ini bukan batu-batu besar, melainkan partikel-partikel kecil yang terlarut dalam cairan. Ekstraksi emas semacam itu terlalu mahal. Sekarang mari kita cari tahu bagaimana orang menambang emas dan mengubahnya menjadi perhiasan. Pada awalnya orang menemukan deposit emas, sebidang tanah atau batu yang luas yang di dalamnya terdapat emas. Para pekerja mulai menggunakan cangkul, sekop, dan mesin untuk mengekstrak potongan-potongan berkilau dari batu. Kemudian potongan-potongan ini dilarutkan dalam asam khusus yang memisahkan emas dari padatan. Setelah itu, zat-zat lain dikeluarkan dari logam mulia dengan cara melelehkan atau menggunakan gas. Setelah emas dimurnikan, emas diperiksa kemurniannya. 99,9% adalah patokannya. Selesai, emas siap digunakan dan kamu bisa mengubahnya menjadi perhiasan atau bagian dari perangkat elektronik. Logam-logam paling langka di bumi juga berasal dari bintang, maksudku rodium dan iridium. Harganya beberapa kali lipat lebih mahal daripada emas, bukan karena keindahannya, tapi karena nilai praktisnya. Sebagai contoh, rodium dan iridium bisa mengubah gas berbahaya menjadi nggak berbahaya. Dan 90% dari permintaan untuk logam ini jatuh pada pasar produsen mobil. Orang-orang menggunakan logam ini dalam pembuatan auto katalis. Logam ini dibutuhkan untuk membersihkan knalpot yang berbahaya. Ketika zat beracun yang dihasilkan selama pembakaran bahan bakar bersentuhan dengan logam mulia ini, zat itu menjadi lebih aman. Lapisan mikrorodium dan iridium diaplikasikan pada dinding silinder katalis. Emas, platina, rodium, dan iridium adalah logam yang paling mahal. Tapi bagaimana dengan yang paling tahan lama? Agak rumit untuk menentukan satu pemenang karena kekuatan logam bergantung pada 4 kriteria.
Pertama, kekuatan tarik. Ini adalah kemampuan logam untuk menahan sobekan. Sebagai contoh, tanah liat pemodelan punya kekuatan tarik yang rendah karena bisa dengan mudah diregangkan ke arah yang berbeda. Di antara logam, tungsten mungkin yang paling sulit diregangkan. Kriteria lainnya adalah kekuatan tekan. Ini adalah kemampuan logam untuk menahan kompresi. Dan di sini, krom adalah salah satu yang terkuat. Kriteria ketiga untuk kekuatan logam adalah kekuatan luluh. Untuk mengujinya, kamu perlu membuat batang atau balok dari logam apapun, lalu mencoba memengkokkannya dan mematahkannya. Logam yang menunjukkan resistensi terbesar punya tingkat kekuatan luluh yang tinggi. Dan titanium juga bagus untuk itu. Kriteria keempat adalah kekuatan benturan. Ini menunjukkan seberapa kuat logam tersebut apabila dijatuhkan atau dipukul. Dalam hal ini besi menunjukkan hasil yang baik. Setiap logam punya sisi kuat dan lemahnya masing-masing. Krom misalnya punya daya tahan yang tinggi terhadap kompresi, tapi lemah kalau diregangkan. Oleh karena itu, orang membuat paduan logam untuk memadukan kekuatannya. Oke, kita sudah belajar tentang logam yang paling langka dan paling mahal, dan bagaimana dengan elemen lainnya? Apa unsur yang paling langka di dunia? Perkenalkan, astatin, elemen paling langka di planet ini. Hanya ada sekitar 25 gram zat ini yang ditemukan di seluruh dunia. Laju peluru hanya sama dengan kecepatan pembentukannya, oleh karena itu, jumlah zat ini di alam nggak berubah. Orang-orang mendiskusikannya pada tahun 1800-an dan menemukannya pada akhir abad ke-19. Tapi bahkan sekarang, setelah bertahun-tahun, kita hanya tahu sedikit tentang elemen ini. Pada 1869, pencipta tabel periodik Dmitri Mendeleev mengetahui ada zat tertentu yang bernomor 85 dalam kelompok unsur halogen. Kelompok non-logam ini mencakup zat-zat seperti fluorin, klorin, bromin, dan yodium. Jadi astatin dianggap sebagai yang terberat dari semua halogen yang diketahui dan paling mirip dengan logam. Astatin memiliki titik leleh yang rendah dan menghantarkan panas serta listrik dengan buruk. Dia rapuh dalam bentuk padat dan berwarna gelap, bahkan saat ini para ilmuwan nggak mengetahui semua sifat-sifatnya. Hampir nggak mungkin menemukannya di alam, tapi ahli kimia telah belajar mensintesisnya secara artifisial. Orang nggak tahu bagaimana menggunakan elemen ini karena terlalu radioaktif. Namun di beberapa laboratorium, para ilmuwan melakukan eksperimen menggunakan astatin untuk mengobati penyakit tiroid.